yang sebelumnya telah dinubuatkan oleh para nabi. Nah, saudara, itu di mana? Mari kita lihat, saya mengajak saudara kembali kita lihat di dalam Yesaya pasal 7. Yesaya pasal 7. Dalam Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-10 mulai. Begini bunyi firman Tuhan, saya baca, saudara perhatikan dengan baik. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkanlah hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ada amin? Bapak Ibu, puji Tuhan. Nah, dari sinilah awal mula nubuatan itu. Yesaya mengatakan bahwa kepada Ahaz akan datang waktunya seorang perempuan muda mengandung. Melahirkan seorang anak, melahirkan dia Immanuel. Di dalam perjanjian lama, ini hanyalah satu, Bapak Ibu saya mau katakan, ini hanya satu bagian dari sekian banyak bagian yang menceritakan, menubuatkan, menyatakan tentang kehadiran Sang Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ini cuma salah satu. Semua kitab-kitab mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, semuanya itu menunjukkan, menggambarkan tentang kehadiran datangnya Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Sejak dari Kejadian saja di Taman Eden, kita tahu bersama ketika manusia jatuh dalam dosa dan ketika mereka mendapatkan hukuman yang diberikan kepada ular, Hawa, Adam. Nah, ada sesuatu yang menarik. Firman Tuhan Allah berfirman kepada ular bahwa keturunanmu akan meremukkan tumit dan keturunan manusia itu akan meremukkan kepalamu. Amin. Itu bicara tentang Yesus. Sudah dari Kejadian. Dan kemudian di Kejadian itu pun ada satu kejadian di mana ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Bapak Ibu tahu ketika mereka sadar mereka telanjang, mereka ambil apa? Daun untuk menutupi ketelanjangan mereka. Ketika mereka kena hukuman dan Allah mau mengusir mereka keluar dari taman itu, Allah mengubah pakaian mereka yang dari daun diganti dengan kulit domba. Nah, apa yang dimaksud dengan pakaian dari kain? Itulah gambaran kebenaran manusia. Kebenaran manusia, Adam coba pakai daun untuk tutupi ketelanjangannya, pakai daun. Itu gambaran kebenaran manusia. Allah harus ganti dengan kulit domba. Kebenaran manusia itu kata kitab Yesaya sama dengan kain lara. Kain lara itu orang Manado bilang kain tarapu, kain lap. Kau mau kasih bersih bagaimanapun dia, mau cuci pakai bagaimanapun dia, mau pakai soklin kah, pakai apapun, yang namanya dia kan tarapu, pakai lap dapur, lap kotor, tetap itu barang apa? Kotor. Itulah gambaran manusia. Mau baking bagaimanapun, yang namanya manusia itu berdosa. Ada amin? Nah, kita cuma dibenarkan oleh darah Yesus. Nah, gambaran itu terjadi apa? Waktu Allah mengganti pakaian dari daun diganti dengan kulit domba, di situ ada domba yang dikorbankan, ada darah di situ. Ada amin? Itulah gambaran awal mula Yesus di sana. Dan dalam kitab-kitab selanjutnya semuanya berbicara. Di kitab Musa, di kitab Keluaran, Musa ada satu peristiwa bersama bangsa Israel. Ketika bangsa Israel bersungut, bangsa Israel mengeluh dan sebagainya, di padang gurun Allah Allah melepaskan ular-ular tedung. Ular-ular tedung dilepaskan, ya.
Ular tedung itu semacam kobra ya. Ular tedung dilepaskan untuk mematok bangsa itu. Setiap yang kena patok ular tedung karena mereka bersuku dan Allah melepaskan ular, menghukum bangsa itu, mereka banyak yang mati. Ketika mereka banyak mati, mereka mengeluh, mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan berfirman begini kepada Musa. Musa, buatkan ular dari tembaga. Amin. Buatkan ular dari tembaga, kemudian gantung ular itu di atas tiang. Kemudian setiap bangsa Israel yang kalau dia terpatok dengan ular tedung, firman Tuhan berkata dalam kitab Bilangan, ketika dia terpatok dengan ular tedung, dia harus lihat ular tembaga itu. Saat dia lihat ular tembaga itu, maka dia yang terpatok dengan ular tedung akan sembuh, lepas daripada maut. Ada amin? Itu. Yohanes berkata demikian. Sama seperti Musa meninggikan ular tembaga di atas di padang gurun. Demikian pula anak manusia ditinggikan di kayu salib. Ada amin? Bapak Ibu, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Semuanya itu bicara tentang Yesus. Dan ada banyak lagi, ada banyak. Kalau bicara Rut dengan Boas, buat gambaran tentang Yesus. Semuanya menggambarkan tentang Yesus. Nah, pada peristiwa Yusuf, berita Immanuel ini datang. Yang 5, 6 atau 700 tahun sebelumnya, 6 atau 700 tahun kurang lebih sebelumnya, nubuatan ini datang kepada Ahaz, sang raja bangsa Yehuda. Tapi tahukah saudara, pada saat nubuatan ini datang, ya, ini ada bangsa Israel, dalam hal ini lebih khusus Yehuda, itu di bawah kepemimpinan Raja Ahaz adalah seorang raja yang tidak takut akan Tuhan. Ahaz adalah seorang raja yang jahat. Dia ambil perkakas-perkakas bait Allah, dia kasih ke bangsa Asyur. Dia ambil anaknya dikorbankan, bakar-bakar, dikasih korban, bakaran. Anaknya dibunuh, dikorban, bakar, dipersembahkan kepada dewa asing. Itu Raja Ahaz. Ya. Raja Ahaz adalah raja yang dia berlaku tidak baik. Beda dengan anaknya nanti Hizkia. Tapi Raja Ahaz itu dia tidak takut Tuhan. Ya, dia tidak takut Tuhan. Dia lebih mengandalkan bangsa Asyur dalam peperangan dia menang, tapi dia mengandalkan dia punya kekuatan. Nah, ironisnya berita Immanuel datang pada masa pemerintahan Raja Ahaz. Datang pada pemerintahan Raja Ahaz, berita Immanuel pertama kali yang dia, saudara, kalau saudara perhatikan di sini, ya, saudara baca di dalam Yesaya 7. Yesaya pasal 7. Ayatnya yang ke 11. Tolong ditampilkan coba. Yesaya 7 ayat 11. Ya. Mari jemaat Tuhan baca sekali lagi. 2, 3. Ini firman Tuhan. Nabi Yesaya datang kepada Ahaz bilang, mintalah satu tanda. Ya. Saudara tahu Ahaz bilang apa? Coba lihat ayat selanjutnya. Ahaz bilang begini, saudara. Raja Ahaz bilang begini. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Ada amin? Kata yang ungkapan dari Ahaz ini saudara, itu penolakan secara halus. Ahaz menolak secara halus. Dia tidak bikin tersinggung Yesaya. Dia menolak secara halus. Tidak baik mencobai Tuhan. Kenapa? Karena memang pada dasarnya Ahaz itu dia mengandalkan bangsa Asyur. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Ya. Bahkan ketika Tuhan meluaskan, ada terjadi gejolak, terjadi tekanan, terjadi kesesakan, terjadi masalah. Saudara tahu firman Tuhan bilang begini, ya. Di dalam 2 Tawarik 28 ayat 22. 2 Tawarik 28 ayat 22. Kalau ditampilkan, coba kita lihat 2 Tawarik 28 ayat 22. Mari jemaat Tuhan baca.
2, 3. Amin. Dalam keadaan terdesak itu, Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Terjemahan yang lain bilang begini, dalam keadaan yang tertekan, justru Ahaz lebih berbuat banyak dosa kepada Allah. Ya. Dia andalkan Asyur, Tuhan buat, kalau saudara baca sejarahnya, Tuhan buat Asyur yang diandalkan, Asyur kembali menekan mereka. Ya. Tapi dalam situasi seperti itu, si Ahaz ini, raja ini, dia tetap tidak mau mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Artinya Bapak Ibu apa? Ketika berita Immanuel pertama kali datang pada bangsa Yehuda yang dibawa kepemimpinan Ahaz, mereka atau Ahaz sendiri tidak membutuhkan itu. Amin. Ahaz merasa tidak perlu dengan itu. Yeremia bilang begini. Yeremia bilang begini Bapak Ibu. Yeremia 9 ayat 23. Yeremia 9:23. Mari kita baca bersama-sama. Tolong ditampilkan Yeremia 9 ayat 23. Yeremia 9 ayat 23. 2, 3. Terus? Lanjut. Tetapi amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Firman Tuhan begini, bilang begini. Kalau kita bermegah, jangan bermegah karena kita kuat, karena kita hebat, karena kekayaan kita, karena kehebatan, kepintaran kita dan sebagainya. Tapi kalau kita bermegah karena Tuhan. Ada amin? Bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita nikmati itu karena anugerah Tuhan. Hanya oleh karena penyertaan Tuhan saja yang boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita dan kita bisa menikmati itu. Yang percaya katakan amin. Nah, Ahaz saudara, ketika berita ini datang, dia tidak peduli. Ya, dia menolak dengan halus. Dia tetap melakukan yang jahat, dia tetap mengandalkan kekuatannya, dia tetap mengandalkan kekuatan bangsa lain. Yang pada akhirnya Alkitab mencatat kehancuran dari bangsa Yehuda. Ada amin. Sekarang, bagaimana berita itu ketika datang kepada Yusuf? Ketika berita itu datang kepada Yusuf, seperti kita baca tadi. Yusuf, saudara, firman Tuhan berkata tadi kita baca. Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Yusuf seorang yang baik. Ya. Dan Yusuf tidak mau mencemarkan nama istrinya. Ketika dia tahu Maria mengandung. Kita baca tadi apa? Yusuf secara diam-diam akan menceraikan Maria. Menceraikan. Kalau kita mungkin orang awam belum mengerti berpikir kenapa Yusuf mau ceraikan? Namanya orang belum nikah. Iya kan? Kan mereka belum nikah. Mau diceraikan. Iya kan? Belum tunangan. Tapi saya mau katakan malam hari ini bangsa Yahudi itu saudara punya tradisi pernikahan. Punya tradisi pernikahan itu ada 10 tahap. Ada 10 tahap. Ya, 10 tahap. Tradisi pernikahan orang Yahudi. Tahap yang pertama itu perkenalan. Ya, perkenalan. Kasih kenal dulu. Bahwa itu laki-laki atau bahwa itu perempuan, saya baku dapat, saya baku kenal. Ya. Ketika so kenal, laki-laki so kenal, sang pria, tahap yang kedua, dia bawa mahar. Dia bawa mahar, artinya dia bawa sesuatu pemberian. Ya, dia bawa pemberian, antar harta. Dia bawa pemberian. Ketika dia bawa pemberian kepada mempelai, kepada calon perempuan yang akan diambil menjadi istrinya kepada keluarga, dia bawa mahar, dia bawa harta. Nah, akan masuk pada bagian yang ketiga. Setelah perkenalan bawa mahar, bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga itu adalah persetujuan. Apakah sang wanita setuju? Perempuan itu setuju. Dan Maria setuju. Ketika setuju, ya oke sudah setuju. Dia akan masuk pada tahap yang keempat. Tahap yang keempat. Tahap yang keempat itu namanya ketubah. Ketubah ini namanya kontrak perjanjian. Kontrak perjanjian pernikahan. Ya, perjanjian nikah. Nah,
Setelah ada perjanjian, maka masuk pada yang kelima. Yang kelima itu adalah yang namanya cawan perjanjian. Cawan perjanjian ini yang namanya sudah sampai pada tahap cawan perjanjian dalam tradisi Yahudi itu sudah sah secara hukum. Itu sudah sah sebagai suami istri. Mereka sudah masuk pada cawan perjanjian. Itu yang Yesus pakai ketika di hari terakhir ada perjamuan. Dia katakan cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Amin. Nah, itu adalah cawan. Mereka sudah sampai pada tahap cawan perjanjian nikah itu. Sudah sampai pada di situ. Dan itu sudah sah. Memang masih ada tahap-tahap selanjutnya sampai 10 tahap. Sampai dong tinggal. Tahap ke-6, 7, 8, 9, 10. Tapi saya tidak bahas itu. Sampai 5 saja. Karena yang kita bahas sampai 5. Sampai pada saat di mana Yusuf yang tiba-tiba yang sampai pada tahap itu. Tiba-tiba dia dengar Maria, dia lihat Maria mengatakan dia sudah mengandung. Sebagai seorang laki-laki tidak mudah bagi Yusuf untuk langsung serta-merta menerima apa yang disampaikan oleh Maria. Setuju? Ya kan? Tidak serta-merta menerima. Makanya dia akan mencari jalan untuk menceraikan. Nah, ada cara juga yang dipakai untuk menceraikan secara hukum. Ada istilah orang Yahudi. Ada. Tapi kita tidak bahas itu. Saya lanjut saja saudara. Jadi Yusuf ini sudah sampai pada tahap untuk menceraikan Maria. Nah, pada saat itulah Yusuf dia lagi tertidur. Malaikat datang kepadanya. Menyampaikan. Mengkonfirmasi dengan jelas. Bahwa benar istrinya Maria mengandung Roh Kudus bla bla dan seterusnya. Untuk apa? Menyatakan nubuatan Allah. Berita Immanuel. Ada amin? Yang berarti Allah beserta kita. Saya mau katakan Bapak Ibu, apa bedanya? Ketika Ahaz menerima berita Immanuel dan ketika Yusuf menerima berita Immanuel. Ahaz ketika menerima berita Immanuel, dia merasa hebat, merasa kuat dan merasa hina, merasa tidak butuh. Tapi Yusuf ketika menerima berita Immanuel, Yusuf ada dalam kesesakan. Yusuf ada dalam tekanan. Yusuf ada dalam kebimbangan. Saudara, orang berpikir bahwa berita Immanuel itu ada ketika Tuhan menjawab apa yang menjadi doa kita. Kami baru-baru ini menghadapi satu pergumulan. Kami dengan jemaat menghadapi satu pergumulan. Ya, satu pergumulan di mana kami punya kendaraan operasional dalam pelayanan. Sejak ambil kendaraan ini, sepakat kami gembala dengan jemaat. Jadi kami sebagian pembiayaan, jemaat sebagian pembiayaan untuk pakai dalam operasional pelayanan. Kami ambil kendaraan bertahun-tahun, 2 tahun, 3 tahun. Menjalani suka duka dalam menyelesaikan tanggung jawab. Nah, ada satu waktu kemarin ketika kami harus diperhadapkan dengan kami ada kegiatan konser, ada kegiatan konser rohani, ada kegiatan ini. Hanya membutuhkan kos pembiayaan besar, begitu pula jemaat. Akhirnya dengan keadaan-keadaan itu berbulan-bulan pun tertunggak pembayaran kendaraan. Dan dia tunggakannya sampai masuk 3 bulan. Ketika tunggakannya 3 bulan, ya, tunggakan 3 bulan, saya berjanji kepada pihak pembiayaan, perusahaan pembiayaan untuk memberikan waktu sekian. Jadi kami ulur waktu 1 minggu, 2 minggu. Ketika sampai 2-3 minggu tidak ada, saya langsung katakan, sampai saya konfirmasi dengan jemaat, saya langsung bilang kepada mereka, karena sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, kita, makanya mereka tahu kita hamba Tuhan, apalagi yang menagih ini orang muslim. Kita harus menunjukkan, ya kalau kita bilang, ya kita harus bertanggung jawab dengan itu. Ya, sebelum saya lanjut saudara, saya tadi dengan istri, dengan 3 anak, yang main drum, Benaya, kemudian 2 perempuan, kami ke Saga, sudah sore tadi jam 5, ada keperluan kami harus kejar ke sana. Nah, waktu di sana pas sudah belanja ini tidak baju anak-anak pas turun di bawah, saya cuma mau beli butus apa ini? Lakban hitam. Nah, cuma itu satu saya masuk. Pas mau keluar begini antrian panjang. Waduh,
Ini cuma barang satu, ini mau antri waktu cuma tidak bisa ya. Antrian panjang. Saya bilang di Ibu Gembala, saya bilang itu saya, duluan sudah. Nanti saya kasih balik ini barang. Tidak usah, sudah kita terlambat. Jadi pas ibu jalan keluar, saya pun sudah mau keluar, saya titip kepada satu karyawan. Dia kenal saya, karyawan Saga. Saya titip, waktu saya titip, saya bilang ini, Bapak tidak jadi ambil karena buru. Mau Natal, mau buru. Bapak cuma ambil ini? Iya cuma ambil, saya mau ini orang banyak. Sudah. Nah, jadi waktu ibu sudah ke mobil cepat, saya langsung pun di bawah. Pergi ke kasir yang lain, ada kasir yang di tempat ini di bawah. Dan langsung keluar. Jadi bersamaan pas ibu duduk di mobil, saya juga bersamaan masuk. Nah saya sengaja bikin sengaja saya buat, saya tidak isi di kantong itu lakban, tidak isi di kantong. Jadi pas buat saya bikin, saya pakai kaos, saya isi dalam ini. Dan saya buru masuk, saya masuk. Pas saya duduk di mobil, saya kasih keluar ini. Pas saya kasih keluar lakban bagian sebelah, dapat. Ini, saudara tahu tatapan istri saya, Ibu Pendeta, ketika saya keluar dari sana. Sudah tahu tatapannya. Pap. Karena Bapak banyak orang. Anak-anak juga udah lihat. Saudara, baru itu saya lihat tatapan istri saya menakutkan sekali saudara. Seumur saya nikah baru itu saya lihat tatapan istri saya. Murkanya minta ampun saudara. Anak dua saya perempuan di belakang. Anak dua perempuan, si Riri dan ini. Mereka pun teriak. Papa ini. Satu bilang, saya lari dari sorong ini. Papa begitu. Mereka sudah ramai, saudara. Istri sudah pucat. Karena memang kan istri saya pikirannya memang tidak bisa bayar. Ini keluar dari sana. Jadi pikiran mereka memang sudah negatif. Dan saya menunjukkan memang seperti itu. Tapi anak saya yang laki-laki dia langsung berteriak. Dia bentak dorang saudara. Dia bentak dorang, dia pukul, dia bentak dorang. Kamu ini masa pendetamu pencuri? Masa pendeta pencuri? Pas bilang begitu baru dorang sadar. Bukan mas. Oh iya. Saya bilang, wah istri saya jadi anak masih ragu saya ini. Bahaya. Ya, masih ragu. Ya. Saudara, waktu saya alami itu saya sendiri merasakan. Bahwa kadang-kadang juga walaupun istri sendiri dengan situasi kadang-kadang bisa tidak percaya. Bisa ragu. Itulah manusia, amin. Itulah manusia. Walaupun orang yang sudah bersama-sama dengan kita mungkin sekian lama bersama-sama dengan kita. Kadang-kadang kita masih ada satu waktu di mana kita ada keraguan. Kok betulkah tidak ini? Betul Bapak Ibu? Pada suami, pada istri, kadang-kadang kita masih ragu, betulkah tidak? Pada pemimpin kita masih ragu, ini pemimpin masih betul atau tidak? Kadang kita masih ragu. Itulah manusia. Ada amin? Itulah manusia. Tahukah saudara berita Immanuel datang pada saat kesesakan. Kami alami pada beberapa waktu yang lalu. Kesesakan itu. Saat sudah tidak bisa. Jemaat cuma sampai kumpul sudah 3 bulan. Pas 3 bulan begini pihak penggadaian bilang tidak bisa, pemerintah harus 4 bulan. Pas sudah lewat 1 minggu mereka bilang tidak bisa, harus 5 bulan. Harus 5 bulan. Saya bilang ambil itu mobil. Dan mereka bawa mobil sudah. Sudah mobil kami ditarik. Tarik saja. Ketika tarik itu jemaat berusaha memang cuma dapat sekian itu. Cuma dapat. Mereka kasih waktu 1 minggu dan di hari 1 hari terakhir itu. Ya, hari terakhir itu saya coba Tuhan kami sudah berusaha sudah ini sampai di sini. Dan dari pagi itu sampai jam 11 kami bilang jam 12. Kalau jam 12 tidak bisa maka kendaraan ini akan sepenuhnya tarik dan seterusnya. Jadi kami sudah 1 minggu lebih itu. Singkat cerita saudara, ketika saya sudah tidak bisa sama sekali saya pulang. Saya pulang di rumah jam 12 siang itu jam doa. Biasa jam 2 dengan istri. Ketika jam 12 siang sampai istri saya katakan, bagaimana? Ada jalan keluar? Ada jawaban? Saya bilang tidak ada. Tidak ada. Pasrah saja. Saya langsung ambil gitar dan kami bernyanyi. Saya bernyanyi. Istri saya di samping tempat tidur sebelah, kami bernyanyi. Nah sambil bernyanyi itu saya taruh HP di depan saya. Jadi sambil nyanyi, sambil lihat HP. Ya, sambil lihat HP. Karena ini waktu tinggal 1 jam, mau lihat apa yang akan Tuhan kerjakan. Saya menyanyi lagu tadi.
Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan. Baru 5 menit kami nyanyi, itu HP dia berbunyi. Titit, titit. Saya buka begini, ada seorang teman. Dia kata begini, bro kirim nomor rekening. Puji Tuhan, nyanyi terus. Baru minta kirim kan, belum lihat nominal. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan. Titit, saya lihat, sudah SMS banking masuk. Haleluya, 5 juta masuk. Amin. Tapi masih kurang 1 bulan. Belum bisa. Kau buktikan, nyanyi terus. 15 menit, HP bunyi. Tapi bukan SMS, bukan WA, telepon. Tapi yang telepon dari mana sudah? Penggadaian. Haleluya. Don't tanya lagi nih, tapi Roh Kudus bilang angkat tuh. Saya angkat. Pas telepon, pas angkat begini. Halo. Telepon. Pak, begini bla bla bla. Ya. Sudah ada berapa? Sampai sekarang ini 4 bulan. Sudah tahu dia bilang apa? Sudah Pak, pimpinan dari Jayapura. Jadi ada anak Tuhan yang bantu kita pertama kali. Jadi lihat ini firman Tuhan bilang itu betul saudara. Allah turut bekerja dalam segala hal. Amin. Nah, ada anak Tuhan, kepala penggadaian dulu, dia yang bantu kami, dia sudah dipindahkan. Nah, ada orang di penggadaian itu sampaikan tentang situasi yang ada. Dari Jayapura dia langsung telepon kepala di sini. Jangan kau bikin sulit itu pendeta, jangan kau bikin sulit itu gereja. Itu dari awal itu saya bantu itu untuk gereja. Jadi jangan kau bersulit. Mereka punya berapa, itu kamu terima. Akhirnya mereka harus telepon, Pak kita dapat arahan. Berapa Bapak punya, kita terima itu saja Pak. Puji Tuhan, genap. Ada amin? Genap. Saya semua angkat diri, saya semua lepas gitar ini, semua bisa selesaikan. Tapi ada suara Tuhan bilang begini, kasih senang Tuhan dulu. Nyanyi dulu terus. Yang penting so aman, nyanyi lagi terus. Buktikan. Pas 25 menit saja, 25 menit. SMS banking lagi masuk. Ini orang dari mana ini? Ya, orang dari mana? Saya tidak tahu saudara. Orang yang tidak tahu dari mana, tapi dia kirim uang. Dia kirim lagi, lebih dari cukup. Ada amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Dalam kesesakan, disitulah Immanuel dia selalu ada bagi kita. Tapi yang saya mau katakan bagi jemaat Tuhan, bagi saudara di malam Natal kami jemaat ini. Jawaban Tuhan Immanuel itu bukan nanti saudara lihat ketika saudara dapat jawaban seperti kami. Dalam kesesakan, dalam pergumulan kami lihat jawaban. Oh ini Immanuel, terima kasih Tuhan jawab. Immanuel itu jangan saudara punya kesimpulan atau memberi satu pandangan bahwa bukti kehadiran Tuhan, bukti Immanuel itu ketika kita sembuh, ketika kita dapat berkat, ketika kita dipulihkan dan sebagainya. Oh no, tidak. Dengar baik. Immanuel datang kepada Yusuf. Untuk apa? Untuk menguatkan Yusuf. Menguatkan Yusuf untuk mendampingi Maria. Amin. Menguatkan Yusuf untuk melewati hari-hari bersama Maria. Dan kita tahu bersama. Mereka pergi ke Bethlehem, ke kampung halamannya. Tidak ada yang menerima, cuma kandang tempat mereka. Kalau mereka berpikir ini Immanuel raja di atas segala raja. Kenapa kami harus hadapi yang begini? Mau taruh kepala anak yang dilahirkan ini pun tidak ada, hanya palungan. Inikah Immanuel? Inikah Allah itu? Keluarga saya pulang kampung tidak ada keluarga yang terima. Tidak ada tempat, hanya taruh di kandang. Inikah Immanuel? Tapi dalam kesunyian malam kudus sunyi senyap. Berdua, ayah dan bunda berdua. Tiba-tiba datang gembala-gembala, amin. Datang gembala-gembala yang mengkonfirmasi bahwa ada malaikat sorga yang datang menyampaikan kepada mereka tentang kelahiran Yesus Kristus itu. Dan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi terjadi. Mereka dihiburkan. Selang waktu beberapa waktu kemudian berita Herodes datang untuk membunuh semua anak-anak yang lahir. Malaikat datang, Yusuf angkat kaki cepat menyingkir ke Mesir. Haleluya Bapak Ibu. Immanuel
datang untuk menguatkan. Allah beserta kita menunjukkan bahwa ingat dalam segala hal situasi yang kau hadapi, apapun itu, Tuhan ada beserta kita. Tuhan datang memberi kekuatan. Lagu yang dinyanyikan tadi itu sangat-sangat menjadi berkat bagi kami. Kau kuatkan, aku bertahan. Ada amin? Immanuel datang memberi kita kekuatan. Memampukan kita. Untuk kita mampu melewati dinamika lika-liku kehidupan kita. Ada saat dimana kita lewati jalan yang berduri. Ada saat dimana kita lewati jalan berlubang. Ada saat kita sendiri. Bahkan ada saat kita lewati lembah-lembah kelam. Ada saat dimana kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Amin. Disitulah Immanuel ada beserta kita. Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi saat ini. Tapi dengar baik. Orang bilang begini. Banyak berita. Yang saya dengar itu dari orang-orang intelek, dari orang-orang hebat, dari orang-orang, dari pemimpin, bahkan dari pemerintah saudara. Dari pemerintah, dari hamba-hamba Tuhan senior. Mengatakan tahun 2024 ini gelap. Tahun 2024 ini orang bilang tahun lembu berdarah. Lembu berdarah-darah. Ya, ekonomi akan berdarah-darah. Kita akan sulit. Indonesia tidak tahu tahun depan. Pemimpinnya bukan Jokowi lagi 10 tahun yang lalu. Sudah berubah. Apakah akan seperti tahun-tahun sebelumnya? Tidak tahu. Tapi dunia Jokowi sudah bilang akan sulit. Tahun depan akan sulit. Tahun lembu berdarah. Kita lihat keadaan dunia. Ekonomi biar kau punya uang banyak pun tidak bisa keluar. Kesulitan terjadi. Tapi kalau kita di dalam Tuhan kita terima Immanuel, kita akan berkata apapun yang terjadi, Immanuel akan terus beserta denganku. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Apapun yang akan terjadi ke depan, Immanuel ada beserta kita. Tidak usah takut saudara. Justru ketika saudara dengar tahun depan tahun lembu berdarah. Tahun depan akan keadaan sukar. Anak-anak Tuhan akan mengalami kesulitan. Saya akan semakin dekat dengan Tuhan. Saya akan semakin dekat dan saya akan semakin mengandalkan Tuhan. Jangan seperti Ahas. Amin. Yusuf dalam kesesakan betul-betul dia mengharapkan Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri. Dalam kondisi apapun saat ini kita. Immanuel itu akan selalu ada beserta kita. Immanuel tidak akan meninggalkan kita. Immanuel akan menyertai kita di masa-masa sulit, masa-masa sukar saat ini. Dia akan menuntun kita pada jalan yang benar, walaupun itu sakit. Yusuf harus menerima kenyataan, walaupun itu sakit. Yusuf harus menerima tantangan, walaupun itu sakit. Selama itu menjadi kehendak Tuhan yang harus dijalani, dia pun menjalani itu dengan setia. Sambil memohon kekuatan. Engkau yang hari-hari ini tidak mampu. Bapak ibu anak muda. Engkau yang hari-hari ini tidak kuat. Ada keraguan, kekhawatiran. Ada kecemasan, ada kesesakan. Mungkin hari-hari ini kalau tahun yang lalu. Engkau ada bersama orang-orang yang kau kasihi. Orang-orang yang kasihi Tuhan telah panggil. Engkau sendirian. Immanuel tetap ada besertamu. Engkau lagu bingung dengan ekonomi, dengan keluarga, dengan suami, dengan anak-anak. Immanuel akan ada dan memberi kekuatan. Immanuel akan ada memberi kemampuan untuk engkau melewati. Jangan engkau berpikir untuk melihat jawaban, untuk langsung melihat bagaimana Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberkati. Tapi yang terutama Immanuel artinya Allah ada besertamu. Dalam susah senang, dalam kesesakan, dia ada bersama. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu. Engkau Allah Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan
gereja.